peringkat 1, 2, dan 3. Sebuah torehan sejarah, mengingat dari 9 kali gelaran kejuaraan dunia karate junior, belum sekalipun karateka merah putih pernah meraih medali. Prestasi gemilang tak hanya dicipta para karateka Indonesia. Di cabang wushu, atlet merah putih juga berjaya. Meraih 7 medali emas, 3 perak, dan 6 perunggu, Indonesia hanya kalah dari negara asal wushu, Cina, yang keluar sebagai juara umum. Para atlet Indonesia pun menjadi bintang gelaran. Salah satunya Linswell Kwok yang menjadi primadona. Selain sukses meraih 2 medali emas tolu putri pada nomor Taiji Kwan dan Taiji Jian, dara berusia 24 tahun ini pun kian gembira menyusul ucapan selamat yang diberikan bintang film ternama sekaligus juara wushu Lilian Ji atau lebih dikenal dengan nama Jet Li. Kepada jejak pendekar, gadis kelahiran Medan 24 September 1991 ini pun menceritakan awal perkenalannya dengan olahraga wushu hingga menjadi primadona bela diri asal negeri Cina. Jadi yang pertama kenal wushu itu dari abang, jadi dia suka, terus dia ngerasa ini olahraga tuh beda gitu, unik, jadi dia coba kenalin ke aku. Pertama dikenalin pas umur aku 7 tahun, tapi kan aku nggak mau, jadi dipaksa terus sampai 2 tahun. Sampai umur aku 9 tahun aku baru mau, akhirnya ya udah deh daripada dipaksain terus, ya udah aku coba latihan. Papa mama awalnya juga nggak terlalu ngerti ya, apa sih ini, kenapa sih setiap hari latihan, kenapa gini. Lama-lama abang aku latihan terus gitu, mama sama papa ngeliat oh ini bagus juga gitu, ya udah deh kasih latihan juga. Tak kenal maka tak sayang. Setelah mulai menekuni wushu, kecintaan darah kelahiran Medan pada bela diri ini kian tak terbendung. Waktu itu ada kejurnas di Medan, dan itu pastinya kalau kejurnas di daerah sendiri kan pasti latihannya besar-besaran, dipersiapkan lebih besar gitu. Jadi aku melihat semangat dari senior aku dan semangat mereka tanding, semangat mereka latihan, terus aku juga pengen kayak gitu. Kayak itu beda banget, sesuatu yang aku pengen ngerasain hal kayak gitu. Menggapai cita-cita tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bahkan, kegagalan sempat membuat Linswell berpikir untuk meninggalkan dunia atlet. Asian Games 2010 ya, waktu itu kan aku kalah di Asian Games 2010 yang tadinya aku diunggulkan dan aku ditargetkan emas, yang harusnya emang itu di depan mata gitu. Jadi pada waktu paginya itu kan aku udah memimpin, jadi tinggal di sore aja nih, aku tinggal main bagus aja, aku udah bisa dapat emas gitu. Tapi karena waktu itu mungkin aku belum siap mental, jadi aku masih banyak pikiran yang kayak aku belum tahu gimana cara mengatasi rasa takut aku gitu. Jadi waktu itu aku gagal dan aku sempet nggak niat lagi buat latihan. Tidak hanya reputasi, prestasi juga ketenaran. Wushu banyak memberi nilai positif dalam kehidupan gadis cantik yang mengaku masih jomblo ini. Aku dapat banyak hal juga di wushu ini, karena ini gak hanya olahraga yang melulu soal menang gitu, tapi juga proses latihan itu sendirilah yang paling penting di wushu ini. Dan yang paling aku pelajari di wushu ini adalah kesabaran. Latihan wushu tuh nggak bisa hanya 1-2 tahun terus kita berharap kita mau ikut kejuaraan ini, kejuaraan itu. Jadi banyak banget kayak orang tua yang saya mau dong anak saya dilatih tahun depan biar dia ikut kejuaraan. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita juga harus melihat bakat dan kemauan anak itu. Meskipun dia tidak berbakat, tapi kalau dia punya kemauan, dia akan berusaha. Meskipun dia berbakat, tapi kalau dia tidak punya kemauan dan dia sombong, dia tidak akan berprestasi. Tapi dari itu semua yang paling diperlukan itu ya kesabaran, karena itu perlu diasah melalui waktu gitu. Jadi nggak hanya 1-2 tahun terus lantas dia bakal berprestasi. Bahkan 5 tahun latihan juga belum tentu dia bisa berprestasi. And the winner is Linswell from Indonesia. Di
usia belia, Linswell Kwok sudah menjadi bagian sejarah dari prestasi cabang wushu Indonesia. Bersaing melawan 70 negara peserta kejuaraan dunia, Indonesia kini berpredikat peringkat kedua di bawah negara penguasa wushu, Cina. Wushu di Indonesia sih pastinya udah berkembang banget ya. Yang dari dulunya cuman perak di kejuaraan dunia, sekarang kita udah bisa dapat emas di kejuaraan dunia. Nggak hanya 1 emas, dan setiap tahunnya kita bisa menyumbangkan medali. Dan terutamanya di SEA Games. Jadi kemarin kita juga udah nyumbangin banyak medali di SEA Games yang dulunya cuman perak, perunggu, sekarang sudah banyak medali emas di SEA Games dari Indonesia. Jadi itu menandakan bahwa wushu Indonesia itu udah maju, udah di level yang diwanti-wanti sama negara lain yang dulunya mungkin Indonesia nggak apa-apa deh gitu. Tapi sekarang begitu tim Indonesia datang, mereka pasti wah ini nih harus hati-hati sama mereka gitu. Mereka tuh patut dipertimbangkan.